Nah, sini kumpul-kumpul, biar mendengarkan cerita. Ini, oh iya, nggak apa-apa. Ono suwijing dina zaman dahulu sekali ada raja. Rajanya namanya Raja Zaid. Raja kaya raya. Kaya raja. Nah, raja ya harus kaya. Raja itu kaya, makanan, harta apa-apa ada. Terus Zaid itu setiap malam merenung. Raja Zaid setiap malam merenung. Mungkin saya raja, jadi aku punya segalanya, kan raja. Pantesan saya raja, jadi Allah mengasihi saya harta benda. Allah ya mengasihi makanan karena saya raja. Coba kalau saya bukan raja, Allah pasti tidak akan memberikan apa-apa. Wih, raja Zaid merenung. Allah memberikan saya harta, memberikan saya makanan karena saya raja. Terus saya bosan, saya mau mengetes Allah. Raja Zaid gajal. Bilang sama siapa? Ya sama angan-angan kayak merenung, kayak batin. Dibatin. Allah itu memberi cuman kepada yang berkuasa. Terus Zaid diam-diam enggak bilang sama kerajaan. Terus diam-diam Zaid itu pergi jauh sekali, jauh di tengah hutan. Zaid kan mau mencoba Allah. Coba saya mau mengetes Allah, mengetes Tuhan. Apakah Tuhan bisa menghidupi saya kalau saya bukan raja? Raja Zaid. Gue kan raja biasanya kan punya harta, punya makanan banyak, soalnya kan raja. Terus Raja Zaid mau mencoba mengetes Allah, pergi ke tengah hutan gung lewang-lewong. Hutannya pokoknya belum pernah ada orang yang ke hutan itu. Sepi, hutan belantara jauh banget. Nah, Zaid itu lihat kayak seperti ada gua. Terus akhirnya Zaid itu masuk ke gua. Zaid itu masuk ke gua. Terus saya mau mengetes Allah. Raja Zaid itu masuk ke dalam gua, terus diam. Dibatin itu Raja Zaid. Kalau di sini di dalam gua pasti Allah tidak bisa menghidupi saya. Pokoknya saya nggak bakalan dikasih rezeki sama Allah. Raja Zaid nggak mau berusaha mencari makanan, nggak mau berusaha. Pokoknya mau diam. Ya emang mau mengetes Allah, mau menguji Allah dalam hatinya. Saya mau mengetes Allah, mengetes Tuhan. Jika saya diam, apakah saya masih diberi makanan? Raja Zaid dalam gua diam terus lama. 1 hari, 2 hari, udah mulai lemes, udah mulai lapar. Ya
yang nggak mau makan, udah mulai lemes. Terus wah, dalam hati Pak Raja Zaid punya angan-angan, nah, memang Allah ternyata sudah tidak melihat saya. Allah nggak bakalan ngasih rezeki ke saya, nggak bakalan. Wah, ternyata Allah tidak seperti yang orang-orang bilang. Kan banyak orang bilang kan Allah ini maha kaya, maha menghidupi. Allah menghidupi. Raja kuwi kan mau mengetes. Allah mau membunuhku. Allah tidak bisa memberi rezeki kepadaku, nggak bisa memberi makanan. Kalau memberi makanan kepada orang yang usaha, orang yang bekerja, yang mencari baru Allah akan memberi rezeki. Kepada orang yang tidak mencari, Allah tidak memberi makanan. Berarti Tuhan Allah itu tidak benar. Kan udah diam beberapa hari di dalam gua, udah lemes banget. Pada suatu hari, siang, malam, hujan, panas, masih di gua. Pak Zaid itu belum makan apa-apa karena masih menguji Allah, menguji Tuhan. Tuhan tidak lihat saya di sini, nang angan-angan, nang batin. Terus siang, malam, sore, pagi terus berganti, hari berganti. Terus pada saat hujan deras, hujan deras. Pak Zaid merasa kedinginan, masih hidup Pak Zaid, tapi kan nggak mau mencari makanan. Itu cuma mau menguji Allah, mengetes Allah, nggak mau mencari makanan. Udah kedinginan, udah lemas, udah beberapa hari nggak makan sih. Lagi hujan-hujan. Di tengah kehujanan itu ada dua orang pemburu. Ada dua orang pemburu. Pemburu itu kan kehujanan. Terus kehujanan pemburu. Hei kawan, pemburu itu. Hei kawan, hujan terus. Itu sepertinya ada gua. Si pemburu lihat gua. Masih hujan sih. Orang dua. Pemburu itu lihat gua. Ayo kita berteduh ke sana. Lagi hujan. Pemburu berteduh di dalam gua, masuk ke dalam gua. Cetuk, tok, pik, tok. Suara air kan di dalam gua kan suaranya cetuk, pik, tuk, tuk. Kayak serem Pak. Hei kawan, apa nggak takut masuk? Nggak apa-apa, kita kan berjuang. Yang penting kita hanya berteduh, jangan merusak guanya. Berteduh masuk dalam gua sih. Pemburu masuk ke dalam kayak lihat orang. Pemburu, kawan, itu sepertinya makhluk apa itu? Kan masih agak jauh. Terus mendekati. Pemburu itu mendekati. Hei kawan, itu makhluk apa? Didekati. Terus yang satu, hei teman, ini ternyata orang. Hah? Masa di sini ada orang? Iya, ini ada orang. Orangnya anteng. Raja Zaid anteng. Raja Zaid kan lagi menguji Allah, lagi menguji Tuhan. Orang, iya, udah mati belum? Dipegang-pegang, plek. Si pemburu itu memegang, meraba-raba. Perutnya masih kempis, tapi kan udah tepos, udah kempis. Nafasnya masih nafas, tapi udah pucet. Pokoknya udah pucet lah. Tapi kan merem, enggak dipanggil. Hei orang, hei Kisanak. Digugah-gugah, enggak bangun. Hei Kisanak. Terus pemburu
ngobrol sama kawannya, teman, sepertinya ini pingsan, nggak tahu tapi ini masih hidup. Terus pemburu yang satu, kawan, kamu masih bawa air? Masih. Barangkali ini sakit, barangkali ini lapar. Cara pemburu kan ini ada orang diem kan dikira ini kelaparan. Terus Raja Zaid itu dalam angan, waduh sialan, yang ada orang tanya-tanya, saya nggak mau makan, saya nggak mau minum. Terus dipanggil, hei orang, bangun, ini ada air. Oh, terus si pemburu, oh ternyata dia sepertinya nggak dengar, terlalu lemas. Terus kasihan banget kan, pemburu kasihan lihat orang lemas, nggak tahu asal usulnya gimana, cuman ada orang di situ lemas, terbaring, merem, cuman kempis. Akhirnya si pemburu itu ambil airnya, terus disandingkan di sebelahnya, jejerna, airnya itu ditaruh, kawan, kalau mau minum ini ada air minum. Oh diem aja kan, Raja Zaid lagi menguji Allah, diem. Terus lama-lama masih kempis. Pemburu terus megang lagi, teman, ini kasihan sekali, masih diam, masih lemas, nggak menyaut. Apa sebaiknya kita tolong? Terus si pemburu itu ambil air minum. Terus si itu Pak Zaid masih dia masih kempis, malah itu mulutnya dipecet, biar kebuka, dipeot. Si pemburu itu memeot mulutnya si Raja Zaid, dipeot biar mengah. Ambil air minumnya, dikasih minum. Padahal Pak Zaid kan nggak mau makan minum, malah lagi tidur, pokoknya lagi menguji Allah, dipeot mulutnya, terus dikasih airnya, gluguk. Ini kawan, ini sepertinya terlalu lemas, terlalu kelaparan, kasih aja, diminumin aja, dikasih air minum. Dumbeni, dikasih air minum, dicangar dibawa kena, dimasukin, gleguk, apalah, udah dikasih air minum. Teman, itu tadi masih ada sisa roti, ambil ini, kasihan ini udah kelaparan sekali, ini udah lama ini kempis. Lo ambil rotinya ambil, terus mulutnya Raja Zaid itu dicangar lagi, dipeot lagi, dimasukin minum rotinya itu dimasukin biar si Zaid itu orang itu mengunyah. Soalnya kan takutnya si pemburu itu orang itu udah terlalu lemas, udah nggak bisa ambil air, nggak bisa cari makan. Terus pemburu itu menjejeli, nyuapin air, nyuapin roti, terus nyuapin roti. Nah, terus udah rotinya udah banyak, tetap dimakan sih, soalnya kan dimasukin, dipaksa, disuapin sama airnya, terus udah terlalu banyak, tersendat sih, lagi pura-pura malah tersendat. Zaid itu tersendat, kemasuk rotinya terlalu banyak sih, pemburu itu nyuapinnya, airnya, rotinya dimasukin terlalu banyak, terus Zaid itu tersendat. Nah, akhirnya terbangun,
Terus si pemburu, alhamdulillahirobbilalamin, udah terbangun ini. Terus, hei Kisanak, kamu siapa? Terus apa dalam hatinya, ya udahlah, saya akan menjawab Raja Zaid. Pemburu, saya Zaid. Pemburu kan nggak tahu itu raja, soalnya kan zaman dahulu kan itu yang pemburu cuman adanya buru terus, nggak tahu kalau dia raja. Si Zaid itu udah bisa bicara, saya adalah Raja Zaid yang kaya raya. Saya mengasingkan, mau menguji Allah, menguji Tuhan. Apakah Tuhan jika saya jauh, jika saya tidak berusaha akan memberi makanan kepada saya? Ternyata memang benar adanya. Ternyata di saat saya kejauhan dalam gua pun, ternyata Allah melewatkan kalian pemburu masuk ke sini dan memberi rezeki kepadaku. Ternyata memang benar, walaupun saya tidak berusaha, tidak mencari makanan, mencari harta, ternyata Allah masih mengasih rezeki padaku. Masih mengasih rezeki, padahal kan nggak berusaha. Raja Zaid udah nggak berusaha. Wah, kalau nggak berusaha pasti tidak akan dikasih rezeki. Ternyata udah tidak berusaha, di dalam gua yang jauh sekali Allah masih mengasih rezeki, masih mengasihi makanan kepada hambanya. Jadi maha benar, Allah itu maha kaya, Allah memberi kepada makhluknya. Ya, Allah kan menciptakan makhluknya pasti akan memberi makanan. Jadi kalau tidak berusaha, Allah pun masih memberikan makanan, rezeki. Apalagi kalau yang berusaha, apalagi kalau yang bekerja. Bapak bekerja ya pasti dikasih rezeki. Kakak main ke tempat kakak, main ke tempat sua, ke Pak D, pasti terkadang dikasih rezeki. Apalagi yang berusaha. Nah itu, Allah itu maha kaya. Allah itu mau memberikan makanan, memberikan rezeki kepada makhluknya. Jadi santai, orang itu santai-santai saja, santai, tapi ya harus berusaha, pasti akan mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, itulah cerita Raja Zaid yang mau menguji Allah. Ternyata Allah maha kaya, maha baik. Allah yang memberikan rezeki lewat bermacam-macam. Dan